Materi pada hari ini adalah tentang penggabungan antara K-means dengan PCA. K-means sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kemudian PCA itu apa? PCA itu adalah Principal Component Analysis. Nah, di dalam K-means itu terdapat problem di mana banyak sekali dimensi, kemudian yang muncul. Nah, untuk mengatasi ini itu adalah salah satunya dengan Principal Component Analysis atau PCA ini. PCA itu merupakan suatu teknik statistik untuk mengubah dari sebagian besar variabel asli yang digunakan dan saling berkorelasi satu dengan yang lainnya menjadi satu variabel baru. Jadi satu variabel baru yang lebih kecil dan saling bebas atau tidak berkorelasi lagi. Oke, kita langsung aja ya. Nah, dataset yang akan kita gunakan itu adalah datasetnya ini deh. Datasetnya nanti kita pakai yang ini aja ya, medical insurance ya, medical insurance, yaitu tentang dataset asuransi ya, asuransi. Berarti kalau ada datang nasabah baru, kemudian nanti diperkirakan nanti perusahaan akan mengeluarkan berapa gitu ya. Oke. Nah, langsung aja saya buatkan di sini, kita Python 3. Oke, yang pertama adalah langsung saya masukkan aja library-nya ya. Jadi library yang kita akan gunakan itu Pandas pastinya untuk koneksi data. Kemudian kita akan pakai NumPy ini ya untuk perhitungan aritmetiknya. Kemudian nanti kita akan banyak membuat grafik, matplot, lib, pyplot. Oke, kemudian kasih nama PLT ya, standarnya. Kemudian kita akan gunakan juga library Seaborn ya, SNS biasanya. Kemudian dataset nanti ya. Terus nah, selanjutnya kita akan menggunakan preprocessing ya. Kita pakai preprocessing ya. Preprocessingnya itu sklearn, kita tulis dulu ya, preprocessing import. Nah, kita akan menggunakan standard scalar. Oke, kita pakai standard scalar. Nah, kemudian kita mengcluster juga materi kita, penggabungan antara K-means dengan PCA ya. Berarti kita ini K-means itu cluster. Kemudian kita importkan K-means. Kemudian kita masukkan lagi juga PCA itu adalah bagian dari decomposition import PCA. Oke, udah. Nah, sekarang kita panggil datasetnya. Dataset biasa pakai variabel df ya. Boleh diganti nggak masalah juga. Kemudian kita baca datasetnya, kita pakai CSV. Nah, datasetnya adalah dataset, ini foldernya dataset. Nah, kita lihat namanya apa ya, ini datasetnya. Untuk medical insurance di CSV. Nah, nanti datasetnya bisa kalian download di keterangan di bawahnya ya. Medical, ini kecilnya ya, insurance.csv insurance project deh, medical insurance. Oke, nanti kita cek ya. Coba kita cek dulu koneksi atau tidak ya.
kita run dulu. Oke, masih loading. Nah, oke, sudah. Jadi dataset kita adalah medical insurance, itu ada umur, jenis kelamin, PMI. PMI ini sudah kita bahas ya. Kalian bisa lihat di video tentang studi kasus ya, PMI. Jadi PMI itu kalau nggak salah di bawah 25 itu artinya kurus, 25 sampai 30 itu ideal, di atas 30 itu obesitas. Nah, ini standar PMI ya, dari WHO ya. Ini ada rumusnya gitu ya. Nah, lihat di video sebelumnya tentang studi kasusnya. Nah, oke, children, smoker, region, tempat, charge ini adalah biaya dalam bentuk dolar yang kira-kira nanti akan dikeluarkan oleh perusahaan ya. Perusahaan berapa yang kira-kira untuk nasabah jenis ini gitu ya. Nah, di data ini ada datanya ada berbentuk ini ya, apa, keterangan atau berbentuk string huruf. Oke, jadi huruf ini harus kita kita rubah menjadi angka. Kalau enggak kita nggak bisa standardize. Nah, kita harus rubah dulu ini di sini. Nah, oke, gimana caranya merubah? Oke, rubahnya tinggal kita pakai label encoder langsung semuanya ya. Yep. Label encoder belum ada. Oke, lah kita tulis dulu from skala, dia bagian preprocessing juga, preprocessing, kemudian kita import label encoder ya, kita kasih nama LE aja, label encoder. Oke, label encoder, terus kurung tutup, terus kita kasih nama lagi apa ya, encoder column, kasih nama ini ya, apa ya, bebas ini ya, ini hanya untuk menghitung aja, nanti hitung itu. Oke, hitung aja ya, hitung kolomnya nanti ya, di transform. Jadi ambil dari dataset, kemudian select the types dalam kurung. Oke, ini ya, keluarkan untuk yang bukan angka, berarti exclude ya, exclude sama dengan numpy number yang angka, terus titik kolom. Nah, itu dia berapa jumlahnya ini. Dan untuk dataset yang kolom yang bukan angka, berarti 1 2 3 ya nanti ya. Nah, terus for i aja ya, for i in hitung. Oke, in hitung titik 2, kemudian df datasetsnya mulai dari i, kemudian kita ini kan label encoder kan, titik fit transform buka df kurung siku i. Oke, terus udah gitu aja ya. Nah, kita bisa cek datasetnya, jadi kita nggak perlu di tab lagi karena udah selesai ya. Kita langsung cek head kurung buka kurung tutup. Coba kita running, ada yang error atau enggak? Oke, nggak ada. Nah, kita lihat ini di sini perbedaannya setelah kita menggunakan label encoder, itu seperti regionnya southwest, southeast ya, itu diganti menjadi southwestnya 3, southeastnya menjadi 2, kemudian smoker 1, kalau enggak 0. Oke, female 0, laki-laki 1. Jadi ini sudah bisa kita pakai untuk yang
df-nya gitu ya. Nah, kita coba lihat ini ya, lihat gambar ya. Lihat sebuah grafiknya seperti apa ya. Fix size sama dengan ya, fix size sama dengan 12,9 aja. Oke, kita enter, kemudian coba kita lihat scatter titik-titiknya ya, scatter df. Ini kita pakai ilok itu untuk ini aja ya, untuk mempercepat penulisannya. Kalau kita hafal dia nomor kolom nomor berapa, ini kolomnya nomor berapa nih. Yang kita pakai, coba kita lihat grafik dari PMI. Saya coba PMI ya, PMI berarti nomor 012, nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Kemudian sama coba kita lihat grafik, kita temukan dengan nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 charge-nya ya, 6 ya. Oke, charge-nya nomor 6 ada. Nah, sekarang kita lihat, kita kasih nama X label ya. X labelnya apa? Labelnya ini dari nilai PMI aja, PMI. Kemudian sama yang Y nya itu pakai yang biaya ya, perkiraan biayanya, charge. Jadi ini kalau kurus perkiraannya berapa gitu ya, kalau ideal perkiraan biaya, kalau gemuk itu perkiraan berapa gitu. Nah, ini charge. Oke, terus title-nya BLT title-nya apa ya, title-nya nanti ini deh, BMI sama charge, biaya asuransi nasabah. Udah, ini kita klik run. Nah, kita lihat grafiknya ini ya. Kalau dari segi PMI sama asuransi, ini grafiknya seperti ini ya. PMI ya. PMI ini PMI-nya, ini asuransinya, perkiraan uang yang akan dibayar gitu dia ya. Ini perkiraannya ya besarnya di 30, 35, hampir di atas 30 yang paling banyak ya, di atas 30 itu apa, di atas 30 itu berarti dia ini ya, di atas 30 itu yang obesitas. Jadi kalau obesitas itu perkiraannya adalah biayanya itu semakin banyak ya, semakin banyak untuk asuransi untuk memberikan dananya untuk kesehatan. Oke, baik, kayak gitu ya, ini contohnya. Nah, sekarang gambar sudah, terus selanjutnya kita akan menstandardizing ya. Standar, pakai standar scalar ya, untuk menyamakan nilainya. Scalar sama dengan standar scalar. Oke, kalau baru tutup gitu ya. Nah, standar scalar. Oke, kemudian data setnya itu saya masukin ke dalam data standar, data file standar. Oke, saya kasih pakai df std, nanti kita pakainya itu terus ya. Ini scalar, kemudian kita fit transform. Oke, transform diambil dari dataset df nya, fit transform dan kita klik run ya. Oke, jalan. Nah, udah, selanjutnya kita lakukan apa ya, PCA ya. Oke, kita lakukan PCA. Nah, PCA sama dengan PCA buka, kemudian kita fitkan, fit diambil dari df ini, std ini ya, df std. Oke,
Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana nilai rasio rasio dari bermacam data yang dihasilkan dari VCA itu ya. Nah, kita tuliskan VCA titik explains variance ratio. Oke, explain variance ratio. Oke, dia dapat 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ya, oke, 7. Nah, terus kita coba lihat gambar dari ini ya, dari variance rasionya. Jadi kita klik VLT figure, kemudian kita setting ininya, size itu kita kasih nilai ukuran 10,9878 aja 8, kemudian kita plotkan dari nilai yang diperoleh tadi range-nya. Oke, range-nya yaitu 1, berapa ini? 1 2 3 4 5 6 8 ya, 8. Oke, kemudian kita ambil nilai dari ini, dari yang ini gambar ini ya, kita buatkan dari hasil dari array ini tadi. Kemudian kita titik kumulatifkan, kumsum dalam kurung buka, kemudian kita kasih tanda marker sama dengan O ya. Terus line style. Oh ya, di sini kita kasih line style. Line stylenya sama dengan titik-titik 2 aja lah, titik 2. Oke. Terus kita kasih title gambarnya. Oke, title penjelasan tentang komponen. Ini kan kita akan lihat nanti komponen dari VCA itu ya. Komponen ya, kita tulis saja explain variance by components. Oke, terus X labelnya kita tuliskan jumlah dari komponen. Di sini jumlah dari komponen, number of components. Terus y-nya itu ini ya, sebagai satu number kumulatif ya, nilai dari kumulatif itu dia di titik yang sama, muncul di dalam titik yang sama. Jadi bisa salah satu kumulatif explain variance. Nah, oke. Nah, contoh dulu ya. Nah, ini coba kita running-kan. Begini hasil gambarnya, seperti ini ya. Gambarnya ini kalau yang nggak nampak ini line style titik-titik ya. Oke. Terus habis itu ini dia, dari titik-titik ini komponennya berapa cocoknya, karena di sini ini naik tajam 1 2 3 4 5 6
isunya mulai melandai, berarti komponen bagusnya itu di nomor 6, di komponen yang paling bagus di nomor 6. Nah, berarti PCA itu di komponen 6. Komponen 6. Jadi kita tuliskan di sini. PCA sama dengan PCI komponen ya, jumlah komponennya, komponennya kita pilih 6 gitu ya. Dari grafik itu kita pilih yang 6. Nah, terus kita fitkan lagi. Fit diambil dari DF STD, DF standarnya. Kita coba klik run. Oke, oke. Kemudian kita transform dari DF standar. Oke, kita rapikan ya. Nah, ini hasilnya transform di hasil PCA-nya. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita nilainya ini bisa kita masukkan ke variabel dulu ya. Ya, contoh kita kasih nama ini nilai skor ya, skor PCA. Jadi nilainya diambil dari nanti caranya. Nah, sekarang kita akan ke ini deh, ke Cummins ya. Kita masukkan nilai di buat listnya Cummins. Oke. Saya kasih variabel nilai ya, sama dengan kemudian for i in range 1, bebas berapa kali putaran ya, 21 kali putaran. Kedua, kemudian nah, kita kasih nama Cummins PCA sama dengan Cummins jumlah cluster ya, jumlah cluster sama dengan i, unit ke Cummins plus ya. Kemudian random state-nya 42 ini acak ya, random state 42 ini Cummins plus bagian 1 42. Oke, udah. Nah, sekarang kita tinggal fitkan di sini. Kita cocokkan fit scores PCA. Udah berapa ya, 23 menit ya. Oke, skor PCA. Kemudian nah, nilai ini, nilai yang saya bentuk ini list ya, ini kita isinya itu pakai event. Kemudian nilainya Cummins PCA ya, Cummins PCA tapi yang inersia. Oke ya, itu sekarang kita rasa. Nah, kita run error ya, error di pasca Cummins oke di situ ya. Nah, ini error di Cummins
minus. Oke, kita print run lagi ya. Oke, udah berhasil. Berarti ini penggabungan antara Kamis dengan PCI ini udah oke. Nah, kita lihat gambarnya sekarang. PLT figure fix size 10,8. Kemudian kita pakai plot ya. Oke, plot. Plot. Oke, jumlah komponennya sudah selesai. Sekarang kita bentuk gambar dari gabungannya seperti apa. Nah, ini pertama adalah nilai range dari 1 sampai 21 ya. 21, kemudian diambil dari nilai ini, terus kita kasih tanda marker line style. Ya betul, line style ini seperti yang tadi ya, kurang lebih seperti ini nih line style. Nah, saya coba copy paste ya, atau ini kita copy paste aja line style sampai ke bawah. Kita kan buat grafiknya, bedanya ini pakai ini pakai plot juga. Nah, di sini bukan explain various komponen ya. Gambarnya adalah comments with PCA clustering. Nah, ini hasilnya clustering. Nah, kemudian ini adalah number of clusters. Kemudian yang ini, yang Z-nya itu K-means PCA inersia tadi ya, kita pakai inersia. Oke, dan kita lihat tampilannya. Nah, oke, muncul grafiknya tapi masih error. Argument after after Python must be international float. Range pertama ya, sini ya, big size sama dengan PLT 7 big size 10,8. Oh, bukan titik ya, ini 10 pixel,8. Oke, dah. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Nah, kalau kita gabungan antara K-means sama PCA clustering itu kita akan menentukan jumlah cluster. Ini diagram elbow ya. Nah, diagram elbow ini cocoknya berapa ini?
Nah, ini melandai. Oke ya, ini 5, ini 2,5. Nah, kita bisa menggunakan 3 atau 4 di sini, 3 atau 4. Oke, ini antara 3 dan 4. Jadi kalau sudah nilai dari ini sudah melandai. Jadi kalau jarak jauhnya ya itu sekitar 2, 3 atau 4 di sini. Ya. Oke, jadi menjadi 4 klaster atau 3 klaster. Oke. Nah, sekarang kita oke, kita lanjutnya ya. Nah, kita lakukan K-means PCA berdasarkan nilai dari K-means PCA dari skor PCA tadi ya. Oke, skor PCA nanti ini kita pakai ya. Oke, baik. Jadi ini sudah kita tentukan untuk number of cluster ya. Nah, sekarang berikutnya adalah K-means PCA sama dengan K-means, nah ini ya, n cluster ini codingnya ini sama dengan ini ya, rumus dari ini. Oke, kita melakukan K-means lagi tapi dengan nilai dengan benefit. Nah, I-nya bukan ya, kita tentukan berapa ini? 4 ya. 4 atau 3, 4 ya. Ini 4. Oke, 4. Kemudian kita lakukan fitkan. Fitkan fit dalam kurung ambil dari nilai skor PCA. Skor PCA tidak diketahui, misalnya salah ya, skor PCA, oh pakai S. Nah, oke, udah. Terus, nah kita lanjutkan lagi ya, ada frame. Kita akan membentuk kolom ya, kita akan membentuk kolom ya. Kita lihat kolomnya hasil dari K-means ini tadi ya. Ini kita kasih nama df PCA K-means oke, sama dengan pandas ya, paket dalam kurung itu df reset index dulu, reset index, kemudian drop tutup koma pandas data frame ya, data frame dalam kurung kita ambil source ini. Oke, kita ambil itu ya, bagian 1. Nah, kita ambil ini, kemudian aksis 1, aksis sama dengan 1. Oke dah. Nah, terus selanjutnya dari dataset buatan baru ini, dataset baru ini kita isikan kolom nilainya adalah value, nilainya values 3 dari yang terakhir, 3. Kemudian kita isikan di sini komponen 1 ya, komponen 1 ya, komponen 1 terus sampai 3 ya, koma 2, koma 3, 3.
Nah, terus kedua satu ya. Nah, coba kita tes dulu di F, kemudian kita nah terus kita kasih nama kolom lagi apa? Segmen dari hasil ya, dari hasil Cummins PCA ini ya. Nah, ini hasilnya adalah yaitu ini Cummins PCA label. Oke. Nah, kita lihat ini ya sekarang. Kita lihat dataset ITF. Ini saya tuliskan ya. Kalau nggak nampak. Nah, dia ada platformnya. Yang pertama ya, Devisia Cummins DF Research Index, oke. Kemudian drop di data frame course PCA nah ini ya, ini satu rangkaian dengan DF ini ya. Ini harus kita kasih kurung siku ya. Nah, setelah kurung siku koma x1 ya. Kurung sikunya bukan di sini ya. Dan terakhir nggak ada. Nah, oke, kita lihat nih. Kalian 1, 2, 3 ya, ini hasilnya segmennya ada. Oke, gitu dia. Oh, 2 kali double tadi ya, bisa dicek. Oke, baik, sekarang kita lihat ini ya. Kita ganti Kamis ini kan 4 ya. Ini 2, 3, 1, 4 sampai 4 kelompok ya. Kalau 4 kelompok ini bisa kita ini kan ya, kita bisa ganti dimensi di segmen. Sama dengan oke, kemudian kita buatkan mapkan tidak kurung buka kurung awal 0,2. Yang pertama itu kelompok 1 force ya kan, kemudian koma ya, kita pilih 1,2 itu adalah second. Oke, terus ini koma, kita enter ya. 2 itu sama dengan nomor 3 kemudian 3-nya 4 4
Oh, ya, oke lah. Kalau lempar, lupa kemana. Ya, oke dah. Ini kalau kita lihatnya sini ya. Astaga, head. Nah, ini ya. Jadi kita tambah lagi segmen kelompok, second port. Nah, ini kalau kita mau ini ya, apa namanya, menggunakan sebuah nilai A huruf ya. Nah, oke, kita berikutnya adalah kita buat gambar ya, tapi pakai scatter, gambar yang sudah PCI Image itu gambarnya kayak mana ya. Jadi kita sumbu X nya gitu ya, X nya diambil dari ini, kemudian dari komponen 2. Oke, kemudian dengan lagi komponen 1, tapi ini sumbu Y aksis ya, kemudian ukurannya big size nya sama dengan ini aja 10,8 ya. Oke, terus kita pakai scatter ya, scatter plot. Isinya adalah x axis, y axis, terus ini kita warna, kemudian diambil di PCI Image terus diambil dari yang segmen tadi ya, ini namanya segmen. Oke, kemudian palette ini untuk warnanya itu di apa lagi ya, R ya, di red, C, M ya. Oke, udah, kita coba lihat hasilnya. So, berubah untuk runtime. Ada error ada nggak? Oh, nggak ada error. Nah, ini hasil menggunakan PCI grafik ya. Nanti kalian bisa bedakan ini bagaimana dengan Cummins biasa dengan Cummins PCI. Jadi dia warna pengelompokannya nanti berbeda. Oke. Nah, fungsi dari PCI ini adalah mengurangi dimensi variabel. Baik, jadi karena di sini ada 4 golongan, 4 kelompoknya, jadi ya nampaknya seperti ini. Jadi dimensinya lebih rapi. Oke, baik, seperti itu ya. Silahkan dipraktekkan.